bagi orang yang memiliki khotam atau perewangan, ketika beliaunya itu sedang sakaratul maut, apakah ada pengaruhnya atau reaksinya perewangan atau khotam tersebut? Yang paling berbahaya itu kan munculi rasa iman kalau kita yang menol. Nah itu yang tidak boleh. Hasil dari karomah yang kita beri itu adalah lafal-lafal Allah dari Quran. Nggih, assalamualaikum Gus. Kula saking putrane jamaah panjenengan. Kula saking Dranggu. Niki badhe tanglet Gus. Kula niki kan sering dijaluki tolong kanca-kanca masalah kali keluargane, kali bojone. Terus mari ngonten pados dukun-dukun ngoten niku lho Gus, sampai keliru teng dukun bayi sampean. Lah ngoten niku pripun Gus? Kula niki dosa napa mboten? Wong kula lillahi taala Gus. Nggih, nggih. Sampun. Apapun bentuk si dukun, kalau disebut lillahi ta'ala, tandanya hati nggak merasa kalau makhluk itu yang melakukan apa-apa. Itu sifat jaisi Allah kok. Yang paling berbahaya itu kan munculi rasa iman kalau kita yang menol. Nah itu yang tidak boleh. Kalau kita tarik syariat, ya ora apa-apa, wong syariat kok. Syariat itu kan delok fisik, ya toh, delok fakta di lapangan. Tapi secara hakikat delok asli niku sapa, ngoten. Terima kasih waktunya, izin Gus menarik berbicara dengan karomah. Yang tidak bisa kami amini itu Gus, outputnya dari karomah itu kan lafal-lafal Allah, Al-Quran. Outputnya dari karomah? Ya, hasil dari karomah yang kita beri itu adalah lafal-lafal Allah dari Quran. Ya. Itu kok Tuhan Yang Maha Esa itu mendampakkan hasil dari perewangan atau khatam. Itu kenapa Allah membiarkan itu, dan apakah kemudian kalau kita sudah di circle yang tauhid seperti ini, kalaupun kita mirip dengan jumlah tertentu akan tetap menghasilkan karomah. Oke, masa remaja kita belum mengenal tauhid dan sebagainya. Yang kedua, Saya jawab aja Kak Lali. Oke. Itu semuanya karena ada keingkaran hati kita untuk mengesahkan pada Allah. Akhirnya walaupun outputnya dari Al-Quran karomah itu, Allah jadikan sebagai penghalang hati seseorang tersebut. Lanjut. Saya mengamini yang tadi susahnya minta ampun untuk menghilangkan itu. Saya sebagai anak, sebagai murid mengalami itu Gus. Ketika SMP itu kita beri tertentu, kemudian hanya dipakai untuk mencium. Dulu kan pacaran itu sudah biasa Gus ya, mungkin saat ini juga. Itu saya itu di tempat tidur hanya mencium Gus ya, gak sampai berhubungan. Nyambutan. Jadi itu muncal badan ini Gus, muncal. Oke, itu pengalaman dulu. Kemudian saya hampir 10 tahun itu sudah tidak melakukan wirid-wirid seperti itu lagi. Kemudian saya punya teman di Pacet sini Gus, saya itu mandi yang katanya di air kolam itu gak tahu diisi apa gitu bahasanya, tapi bagi saya itu gak asing. Sama, saya di situ muncal dipegangin beberapa orang. Nah, itu saya membiarkan. Cuma pandangan penerawangannya Gus hari ini, apakah saya masih punya itu? Dan ketika, mohon maaf, ketika saya masuk di circle yang seperti ini. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Yang kedua kata Jawa, karena saya bukan ahli benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas pemberian waktunya. Saya Zainuri dari Desa Tarik, Sidoarjo, mau menanyakan tentang perbedaan yaitu perewangan dengan khotam, dan sejauh mana itu perbedaannya dengan istilah tersebut. Itu pertama. Dan yang kedua, bagi orang yang memiliki khotam atau perewangan, ketika beliaunya itu sedang sakaratul maut, apakah ada pengaruhnya atau reaksinya perewangan atau khotam tersebut?
Demikian Gus pertanyaan dari saya, dan terima kasih mohon penjelasannya. Nggih. Prewangan ambek khodam padha wae. Mung bahasane nek khodam iku basa Arab, nek prewangan basa Jawa. Bahasa Indonesianya adalah pembantu. Cuman unsure mawon dari geni apa dari cahaya. Kaliwatan. Secara hakikat nggak ada bedanya. Nek secara syariat antara sihir dengan karomah yo beda lah. Nek sihir dari iblis, nek karomah dari Allah yang dibawa oleh malaikat. Ya ora apa-apa, pendapat itu boleh-boleh saja walaupun berbeda. Coba nek didelok nduki hakikat, sumberi teko endi. Makanya kula niki berdamai Pak ambek iblis berdamai. Mboten tukaran belas. Pentingnya kelon-kelonan kali kula sembuh ambek nafsu kelon-kelonan terus. Bon. Apakah ada pengaruh? Pasti Pak. Pasti. Karena nafsu syahwat itulah, iblis itulah yang mendorong hati seseorang supaya menyembah selain Allah yang disebut al-aghyar, yaitu kesenangan dunia, dan akhirnya mata hatinya jadi buta. Siapa yang di dunia mata hatinya buta, ketika dia itu tinggalkan dunia alias akhirat pun dia buta. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Al-Isra 72 itu jawabannya. Jadi perewangan itu mesti kula niki pelaku dijoki tolong ambek anak putune mbahku kok ora mate-mate wis tuwek nek ana cekelane sampean anu napa Gus lho Pak nyun sewu temen ojo niru bahayane kok napuk nang cocote awake dhewe ndungane mek situk ae Gusti terserah jenengan Al-Fatihah mboten mawon ojo polah-polah sampai ngusir si prewangan. Lah apa wong dia itu pada waktu sehat-sehat dia itu gak mau pisah kelete. Ya nyun sewu. Ngapunten ingkang kathah. Ojo sampai nek jai tulung wong. Wis Gusti sakersa jenengan Al-Fatihah. Wis ngoten mawon. Masalah ini apa yang ku alami Pak nyun sewu. Jadi keumpama mboten ngalami kula niki nggih ya ceritane susah tekon di ceritane. Jadi memang makhluk-makhluk khodam itu rupane macam loro. Kalau makhluk-makhluk itu mau yang disebut khodam dari cahaya ya mesti gagah-gagah ganteng-ganteng. Gitu. Nggih ngapunten. Dan nek sangka dene geni kala-kala sikile sikil bebek, sikil jaran, sikil apa ae. Wajah pun kadang-kadang lebih jelek dari yang lain. Lah, kaya ngoten niku Pak, nek mboten ngagem tauhid. Udahlah Pak, ojo polah-polah. Tenan ojo polah-polah. Bahayani pada kejiwaan kita nantinya. Cukup kita udah bagaimana apa yang terpenting bagi kita untuk melakukan persiapan mendekat dan bertemu Allah. Ngoten mawon. Dene pesan kula niki mboten digatekne ya ora apa-apa. Wong preman kok ya gak harus dipercaya. Jadi tetap untuk mengaruhi Pak. Gandoli terhadap si roh itu wau mboten saged kundur datang Gusti Allah. Ibaratnya ada dua cara kematian seseorang yang disebut nazak. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Ada roh itu yang ditahan oleh Allah di dalam satu dinding yang tebal, tidak bisa keluar dari mana-mana, yang sering kita sebut secara umum alam bar. Yang kedua, sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin.
Allah nggak akan menampakkan barzah atau yang namanya dinding itu. Karena apa? Karena ketika saat di dunia dinding penghalang ruh dengan Allah termasuk kesakten iki sudah tidak berefek apa-apa. Paham gitu?